Selamat siang, Selamat Prof. siang, Iris. Dokter Senang sekali udah hadir di Agus. tengah-tengah kita. Ya, nah teman-teman pembicara utama kita, Profesor Dr. Iris Renggani sudah ada di tengah-tengah kita ya. Dan acara kita akan mulai, teman-teman. Nah, seperti teman-teman ketahui, saat ini COVID-19 itu melonjak luar biasa ya. Bukan hanya di Jakarta sih, di seluruh Indonesia begitu ya. Dan kalau kita lihat kita pun sudah kehilangan banyak teman juga, teman, keluarga, saudara, gitu ya. Yang bulan lalu kita masih lihat, kita masih telepon-teleponan, masih chatting-chatting, sekarang sudah tidak ada meninggalkan kita, meninggal dunia ya. Nah, jadi situasi sekarang ini memang cukup menyedihkan, namun kita jangan panik, tapi tetap berhati-hati dan menjalankan protokol ya. Dan satu harapan yang cerah buat kita yaitu dengan adanya vaksin, teman-teman ya. Nah, dengan adanya vaksin COVID-19 ini, teman-teman, kita dimungkinkan untuk memiliki kekebalan yang lebih, sehingga resiko untuk terinfeksi bisa berkurang ya. Namun yang jadi pertanyaan sekarang, masalahnya virusnya kan bermutasi gitu ya, banyak varian-varian baru. Jadi pasien-pasien saya juga sering bertanya, nah ini perlu nggak ya divaksin? Masih perlu nggak nih divaksin? Kan virusnya sudah bermutasi, masih efektif nggak nih vaksinnya? Nah itu kita akan bahas saat ini ya. Dan kita akan bahas bersama Profesor Dr. Iris Rengganis, pakar vaksin COVID di Indonesia ya. Dan saya akan bacakan profil beliau. Pembicara kita adalah Profesor Dr. Iris Rengganis, SPPD KAI. Dan beliau saat ini bekerja di Community Health Center, pernah bekerja di Community Health Center atau Puskesmas di Jakarta Selatan tahun 1984 sampai 1988 ya. Dan pengalaman beliau juga sebagai dokter di Cipto Mangunkusumo Hospital ya, di Jakarta ya, di bagian penyakit dalam tahun 1989 sampai 1994. Dan juga di Rumah Sakit Haji di Jakarta Timur sebagai dokter penyakit dalam tahun 1995 sampai tahun 1997. Dan beliau juga menjabat sebagai di bagian di Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai staf di alergi imunologi tahun 1998 sampai sekarang. Dan beliau adalah anggota dari organisasi IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Treasurer of Pengurus Besar PAPDI, Indonesian Society of Internal Medicine, ya, atau Asosiasi Dokter Penyakit Dalam. Dan beliau juga presiden dari para alumni ya, Indonesian Society of Allergy and Immunology ya, dan juga board member dari Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology ya. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita akan mendengarkan dari Profesor Dr. Iris Rengganis mengenai keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19. Silakan Prof. Iris. Baik, Dr. Edi, terima kasih. Ya, selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita akan bincang-bincang mengenai keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19, terutama varian baru. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali yang bertanya kapan pandemik virus COVID-19 berakhir. Nah, tantangan utama kita pertama kali kita menemukan deteksi virus COVID tahun lalu. Sekarang juga masih menemukan untuk strain-strain barunya. Kemudian penemuan obat yang masih bergulir terus hingga saat ini. Kemudian yang lebih repot lagi adalah mutasi. Penemuan vaksin ini sudah menyenangkan dan sekarang masih banyak vaksin yang dalam fase 2 dan fase 3. Kemudian sikap masyarakat yang pro dan kontra terhadap vaksin. Nah, semuanya ini saat ini masih merupakan satu tantangan besar untuk kita. Tetapi sebelum kita bicara vaksin, tentu kita harus mengetahui dulu tentang sistem imun kita, di mana terbagi dua, yaitu yang alamiah dan yang didapat. Imunitas yang didapat, yang kita sebut natural immunity, itu ada yang aktif.
Aktif adalah di mana tubuh membentuk antibodi setelah sembuh dari penyakit. Jadi bila mana seseorang dia sudah sembuh dari penyakit, kemudian akan terbentuk antibodi. Kemudian yang pasif itu dari ibu ke janin melalui plasenta atau tali pusat. Nah, kemudian imunitas yang didapat yang aktif adalah antibodi terbentuk setelah ada pemberian vaksin. Sedangkan yang pasif itu langsung kita memberikan pemberian antibodinya. Ini contohnya plasma konvalesen. Ya, jadi langsung antibodinya yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, kalau kita lihat di sini imunitas didapat aktif vaksinasi, ada satu mikroorganisme, misalnya ini vaksin. Vaksin itu berisi virus yang sudah dimatikan atau bagian dari virusnya, misalnya RNA, DNA. Kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita dan diterima oleh sel penyaji antigen yang namanya makrofag, ya ini sel penyaji antigen, dan kemudian dia mengaktifkan sel T dan sel B untuk membentuk antibodi. Jadi apa artinya gambar ini? Jadi artinya kalau kita divaksinasi, disuntik, antibodi tidak cepat terbentuk. Dan dia butuh waktu sampai 28 hari. Baru 14 hari sampai 28 baru terbentuk antibodi. Nanti bila mana kuman COVID datang masuk ke orang itu sudah mempunyai antibodi. Dan antibodi ini akan segera menetralisir si virus COVID yang masuk. Ya, namanya antibodi netralisasi atau neutralizing antibody. Nah, sebetulnya apa sih vaksin yang disebut vaksin? Vaksin itu adalah suatu senyawa biologis yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara mensimulasi produksi antibodi. Umumnya vaksin mengandung suatu zat yang mewakili kuman penyebab penyakit dan seringkali dibuat dari kuman yang dimatikan atau dilemahkan. Tapi untuk vaksin COVID tidak ada yang dilemahkan nanti tetap vaksin hidup itu sangat berbahaya. Jadi vaksin yang mati ya, vaksin COVID itu. Tipe daripada vaksin Corona 19 atau COVID-19 kita lihat di sini tergantung dari vaksin platformnya. Berbagai macam platform yang telah diusahakan oleh berbagai macam farmasi untuk menghasilkan antibodi yang baik. Kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar coronavirus yang tidak asing lagi bagi kita, dan ini adalah bagiannya. Ya, sejak 10 Januari 2020, para pakar sudah menemukan genom dari coronavirus yang merupakan langkah awal penemuan vaksin. Nah, ini ada bagian spike-nya yang merah ini. Nah, spike ini atau protein S ini tempat masuknya virus ke dalam tubuh manusia melalui spike ini. Ya, melalui ini. Nah, ini akan berikatan dengan reseptor yang kita sebut ACE2. Itu ada di pernapasan dan di pencernaan. Karena itu, kalau orang sudah kena kena corona, tidak hanya sesak napas, tetapi ada diare, mual, muntah, karena memang dia masuk juga melalui pencernaan. Karena ada reseptornya, dia akan berikatan dengan spike ini ya di pencernaan sehingga si virus ini akan mengganggu pencernaan. Biasanya mereka merasakan mulut pahit dan sangat alat rasanya hilang ya, itu jadi tidak bisa makan. Nah, ini ada beberapa contoh yang kita lihat di sini. Ini yang baru ya, platform baru, ada yang pakai viral vector, dia memakai virus yang lain. Jadi ada 2 virus, contohnya AstraZeneca, dia memakai adenovirus yang tidak bahaya dan juga satu lagi memakai bagian daripada coronavirus ya. Kemudian 2 virus ini dibuat dalam satu vaksin sehingga antibodi akan lebih meningkat. Nah, itu kalau kita lihat imunitas AstraZeneca cukup baik dalam pembentukan antibodinya. Ada juga DNA, ini sedang dalam penelitian, vaksin DNA, nanti dari Korea juga mau ada penelitian di Indonesia. Kemudian satu lagi RNA, ini sudah ada, ya Moderna maupun Pfizer. Kemudian ada yang hanya proteinnya saja yang diambil dan juga ada vaksin yang sudah dimatikan, ya itu misalnya Sinovac atau Sinopharm. Nah, ada juga yang disebut vaksin merah putih. Vaksin merah putih di sini adalah vaksin buatan Indonesia, di mana isolat virusnya memang bertransmisi di Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini virus asal dari Indonesia dipersembahkan oleh orang-orang Indonesia. Mudah-mudahan vaksin merah putih ini dari Eijkman, LIPI, UI, ITB, UNER, dan UGM tahun 2022 sudah bisa selesai dan sudah bisa diberikan kepada rakyat Indonesia. Semua vaksin dianggap aman bila sudah melalui fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 adalah hanya di bawah 100 orang, fase 2 400 sampai 600 orang, dan fase 3 di atas 1000 orang. Nah, kalau kita lihat ini sebelum fase 1 ada uji coba dengan binatang untuk melihat bagaimana kondisi vaksin itu. Apakah
baik atau tidak, kemudian keamanan semua dilihat sampai fase 3, dan pada fase 3 ada angka efikasi atau angka kemanjuran. Nah, kalau kita sekarang lihat komposisi daripada vaksin. Komposisi vaksin itu ada bahan dari vaksinnya, ada disebut adjuvan, suatu zat yang memperkuat kerja vaksin, ada pengawet, dan juga stabilizer, menjaga efektivitas vaksin selama masa penyimpanan. Sekarang ada istilah imunogenisitas, itu artinya apa? Artinya kemampuan vaksin atau antigen untuk memicu respons kekebalan tubuh pada manusia atau hewan. Ya, jadi ini penting sekali imunogenisitas. Orang bertanya, imunogenisitasnya berapa nih? Ya, kemampuan vaksinnya gimana nih? Ya, itu untuk merespon pembentukan antibodi atau zat kekebalan. Ini kalau kita lihat, ini berbagai macam tipe platform daripada vaksin-vaksin vaksin corona, nah ya virus COVID-19, tapi semuanya membentuk antibodi. Ini contohnya inactivated virus, ini misalnya Sinopharm, Sinovac yang di sini, ini membentuk antibodi juga. Ini protein subunit belum jadi ya, itu membentuk antibodi. Antibodi yang seperti huruf Y ini, kemudian viral vektornya AstraZeneca juga membentuk antibodi, dan RNA Moderna maupun Pfizer juga membentuk antibodi. Jadi semua platform itu membentuk antibodi. Ya, tapi kita sampai sekarang belum tahu mana yang paling baik. Nah, ini upaya meningkatkan imunogenisitas vaksin. Ada penambahan adjuvan, ya penambahan suatu zat untuk meningkatkan kerja vaksin, misalnya Sinovac, Sinopharm. Ada juga yang meningkatkan dosis 2 kali atau 3 kali pemberian. Kemudian ada juga yang menggunakan vaksin hidup, misalnya MMR, varicella. Tapi untuk COVID-19 kita tidak memakai vaksin hidup karena sangat berbahaya. Jadi kita memakai vaksin mati. Tapi perlu peningkatan dosis 2-3 kali. Nah, pemberian vaksin yang lain dalam bentuk konjugasi tidak pada COVID juga, ini contohnya meningitis dan pneumonia. Nah, ada yang disebut efikasi dan efektivitas vaksin. Efikasi vaksin dan efektivitas bedanya, efikasi itu pada saat penelitian pada uji klinik, sedangkan efektivitas setelah dunia nyata. Jadi efikasi itu muncul setelah fase 3 selesai, angkanya berapa kemanjuran daripada vaksin, itu biasanya di atas 50% dari WHO minta di atas 50%, baru boleh mengajukan izin edar. Nah, kalau efektivitas itu setelah ada izin edar. Kalau ini sebelum ada izin edar, ya izin edarnya berupa emergency use authorization. Jadi izin edar dalam waktu emergency. Nah, efektivitas vaksin kita belum bisa menilai, ini seiring berjalannya waktu. Dengan efikasi itu sudah harus keluar pada fase 3 untuk melihat bahwa kemanjuran vaksinnya bagaimana sebelum diberikan izin edar. Nah, ini efikasi ya kemanjuran vaksin waktu saat penelitian. Sinovac paling rendah ya kelihatannya ya. Disusul AstraZeneca, Sinopharm bagus ya. Novavax ya ini 89% ya. Novavax ini juga berasal dari Amerika Serikat ya. Moderna Amerika Serikat, Pfizer dari Jerman ya. Ini yang paling bagus ya itunya. Moderna sudah datang di Indonesia ya. Sekarang sudah dilakukan penyuntikan untuk kemarin hari Jumat perdana ya Menkes datang ke RSCM ya kita dari FKUI guru-guru besar FKUI dilakukan penyuntikan sebagai petanda bahwa kita meyakinkan bahwa tidak apa-apa dengan Moderna. Jadi platform yang berbeda supaya bisa tercover untuk deltanya. Nah, indikasi imunisasi COVID-19 itu perlu prioritas karena vaksinnya terbatas ya. Indikasi pada umumnya disusun oleh banyak negara, petugas kesehatan, garda depan pelayan publik, penyelenggara administrasi negara, kelompok produktif, kelompok dengan komorbid, usia lanjut, dan kelompok anak ya. Mudah-mudahan kelompok anak dan balita bisa lebih cepat lagi tercapai vaksinnya supaya bisa juga terlindungi mereka. Karena mereka juga adalah bagian yang harus terlindungi. Nah, ini vaksin corona Moderna ya. Jadi ada CNN Indonesia Rabu 13 Januari mereka sudah menyatakan bahwa vaksin corona buatannya bisa bertahan untuk melindungi infeksi COVID itu hingga setahun. Jadi diperkirakan Moderna setahun sekali untuk diadakan penyuntikan. Moderna ini 2 kali ya dengan jarak waktu 28 hari ya gitu. Jadi yang kemarin pertama kali kita disuntikan Moderna pada hari Jumat yang lalu, saya juga ikut merasakan disuntikan Moderna. Ya mudah-mudahan sih sampai hari ini baik-baik aja ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya ini sudah hari ketiga ya, dan hari Jumat, Sabtu, Minggu. Hanya pegel yang saya rasakan pegel
di tangan kanan saya ya, di bekas suntikan, tapi panas atau mual atau ngantuk nggak ada, malahan saya rasanya kok jadi aktif. Apa mungkin karena saya merasa lega udah dapat suntikan Moderna, mungkin. Jadi ada psikis juga ya, merasa lebih enak. Nah, ini mutasi varian virus COVID-19, ini yang kita takutkan sekarang ya. Kita tahu bahwa SARS-CoV-2 ini sangat mudah mengalami mutasi atau perubahan genetik ya. Jadi kita tahu bahwa ini vaksin virusnya virus RNA. Ya, jadi memang bisa bermutasi. Sifat virus RNA memang bermutasi. Jadi seiring berjalannya waktu, mutasi pada virus adalah kejadian normal. Terjadi variasi baru. Ini mirip sekali dengan virus pada influenza. Virus influenza juga sama dengan virus COVID-19. Jadi semakin banyak infeksi pada suatu populasi, kemungkinan mutasi virus semakin meningkat. Dan perubahan genetik pada virus dapat menyebabkan virus ini memiliki efek yang berbeda. Jadi kalau dia udah berubah variannya, strainnya apalagi, sifatnya udah berbeda. Jadi artinya vaksinnya bisa-bisa tidak mempan nantinya. Nah, ini ada mutasi varian baru B1617 yang menyebar luas di Indonesia dan memicu tsunami COVID-19. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini, kemungkinan virus dapat menghindari perlindungan daripada vaksin. Jadi varian ini sebelumnya yang Delta disebut varian of interest ya, karena diperlukan lebih banyak penelitian dan sepenuhnya untuk memahami karakteristik. Tetapi ternyata dia menjadi ancaman, dia menjadi penyebaran begitu cepat. Jadi akhirnya variant of interest dirubah oleh WHO menjadi variant of concern. Variant of concern adalah varian yang memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa varian itu menjadi ancaman bagi kesehatan global. Karena itu dikatakan varian of concern atau VOC. Nah ini kita lihat di sini bahwa Indonesia harus waspada, sudah ada eksodus tsunami COVID-19 dari India, yaitu dengan strain Delta. Nah ini dia yang saya katakan tadi, WHO menyatakan varian of concern, bila mana varian COVID-19 dengan variasi yang terbentuk dapat meningkatkan risiko terhadap manusia. Dan menunjukkan setidaknya satu dari kriteria berikut, yaitu meningkatkan transmisi dengan lebih mudah menular, menjadi lebih virulen atau lebih ganas ya, dan menyebabkan penyakit jadi lebih parah. Secara signifikan memang mengurangi kerja daripada antibodi, netralisasi antibodi. Di virus dapat mengurangi efektivitas pengobatan juga. Ya, jadi tergantung daripada virusnya apa. Kalau dia Delta, dia masuk ke VOC. Ya, lebih ganas, lebih cepat menular ya. Nah, mengapa virus bermutasi? Ketika virus masuk ke dalam tubuh manusia, dia merusak tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh manusia menghambat replikasinya, yang menghambat pembelahannya daripada si virus. Nah, agar virus dapat bertahan hidup, virus dia bermutasi untuk mengelabui sistem kekebalan tubuh inangnya. Jadi kita nggak kenal lagi, ya jadi bisa terinfeksi baru ya karena sudah mutasi. Jadi antibodi yang di dalam tubuh kita tidak bekerja lagi. Mutasi juga membuat virus semakin kuat dan lebih mudah berkembang biak. Nah ini perbedaan gejala COVID-19 Delta dengan varian lain ya, ini Alpha, Beta, dan ini Delta. Ya Delta itu gejala umum relatif lebih parah dari varian awal. Yang varian awal kan Alpha, ya B117 dari Inggris ya, kemudian ke Afrika Selatan juga muncul varian Beta namanya B1351, tapi gejala tidak jauh berbeda dari varian awal. Dia mirip dengan yang Alpha, Beta, Alpha itu sama. Ya, tetapi yang Delta itu berbeda sama sekali. Nah, ini kita harus lihat bahwa ada 10 varian corona. Ya, yang 4 ini namanya VOC, yang 6 ini namanya VOI. VOI itu variant of interest ya. Kalau VOC variant of concern, yang lebih ganas adalah VOC. Ya, jadi Delta itu termasuk VOC. Ya, Alpha dari Inggris termasuk VOC. Beta ini dari Afrika Selatan sudah ada di Indonesia, dia masuk VOC. Ya, dan yang Gamma ya kita juga bisa melihat di sini dia ada varian dari Brazil ya. Dia juga sudah dimasukkan VOC oleh WHO ya. Jadi ini empat-empatnya yang ganas, yang cepat sekali, tapi yang saat ini kita hadapi adalah Delta yang luar biasa dalam lewat udara. Kalau kita nggak pakai masker, 4-10 detik saja sudah cepat langsung bisa terhirup oleh kita kalau kita nggak pakai masker. Karena itu yang Delta itu kita harus segera pakai masker terus-menerus. Jadi pertanyaannya kalau gitu vaksinnya masih bisa nggak nih yang sekarang? Itu pertanyaannya. Astra dan Pfizer sedang mengupdate vaksin mereka.
mereka akan mengupdate terus dari waktu ke waktu, sehingga mereka akan menyesuaikan dengan strain baru. Pfizer dikatakan efektif melawan varian B117 dari Inggris di penelitian di Israel. Vaksin masih efektif melawan varian-varian baru walau tidak seefektif dengan varian lama. Vaksin tetap dapat mencegah perawatan di rumah sakit dan mencegah kematian. Jadi kalaupun orang sakit, maksudnya dia tetap sakit, dia divaksin 2 kali sakit, kemudian dia sakit, bisa saja karena vaksin nggak ada 100%. Tapi umumnya kalau udah pernah divaksinasi, gejalanya lebih ringan dibandingkan tidak divaksinasi. Nah, vaksin tetap dapat mencegah ya jadinya. Semakin banyak tervaksin, menurunnya penularan, berkurang timbulnya varian-varian baru. Ya, jadi ya, secepat mungkin vaksinasi supaya varian-varian barunya lebih lambat timbulnya. Nah, apa yang disebut herd immunity? Herd immunity kalau kita lihat ada kelompok, ini yang biru kelompok yang sudah belum divaksin tapi dia sehat ya, non-vaccinated, healthy, orang sehat. Tapi yang merah ada orang yang tidak divaksinasi tetapi sudah membawa penyakit. Nah, kalau kita lihat di sini, ini semuanya biru, banyakan. Ada satu merah membawa penyakit. Akhirnya semuanya jadi tertular. Ya, ini yang tidak harapkan. Tapi kalau yang gambar nomor 2, ini yang kuning-kuning, kita lihat di sini, ada orang sehat yang sudah divaksinasi. Tetap ada yang merah di sini, akhirnya yang tertular adalah yang tidak divaksinasi yang biru. Ya, seperti itu. Jadi, sebagai kesimpulan, untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain upaya protokol kesehatan, juga diperlukan vaksinasi COVID-19. Agar dapat memutus rantai penularan secara menyeluruh, perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% kelompok sasaran. Vaksinasi COVID-19 dilakukan pada orang sehat atau yang penyakitnya dalam keadaan terkendali. Ya, jadi bisa kita berikan kepada berbagai macam penyakit, tetapi asal penyakitnya terkendali atau terkontrol. Tenaga kesehatan menjadi panutan masyarakat dan perlu berpartisipasi dalam menjalankan imunisasi COVID-19. Ya, jadi sebagai nakes ya atau tenaga kesehatan harus memberi contoh ya bahwa vaksin itu penting, vaksin itu melindungi, nah vaksin itu lebih baik daripada tidak divaksin karena walaupun sudah divaksin bisa saja terkena tetapi tidak separah bila mana tidak divaksinasi. Baik, saya kira demikian Dr. Edi yang bisa saya presentasikan. Kita bisa masuk ke pertanyaan. Terima kasih. Silahkan Dr. Edi, saya kembalikan. Ya, terima kasih Prof. Iris ya. Kita berikan aplaus ya. Terima kasih untuk pemaparannya, luar biasa, bagus sekali. Nah, teman-teman nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan lebih dahulu di kolom chat ya, bisa diketik, bisa diteruskan. Dan sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya ingin menyampaikan bahwa webinar kita ini diadakan oleh Samasta Integrated Medical Center ya. Dan klinik ini ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat, di Jalan Johar 1A. Nah, teman-teman bisa mendapatkan juga konsultasi kesehatan ya, sehubungan dengan COVID, sehubungan dengan penyakit autoimun, penanganan herbal, akupunktur dan sebagainya ya.